Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan, Tuhan masih memberikan kita kesehatan dan kekuatan. Pagi yang baik ini mari kita menyediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang kami nikmati sampai pagi hari ini. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan pagi hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami sekalian ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ampuni segala salah, dosa dan pelanggaran kami. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan membaca firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam Yesaya pasal 65 ayat yang ke-10. Yesaya 65 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Saron akan menjadi padang rumput bagi kambing domba, dan lembah Akor menjadi tempat pembaringan bagi lembu sapi untuk umatku yang mencari aku. Sekali lagi saya bacakan. Saron akan menjadi padang rumput bagi kambing domba, dan lembah Akor akan menjadi pembaringan bagi lembu sapi untuk umatku yang mencari aku. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu mengalami keajaiban. Tema firman Tuhan yaitu mengalami keajaiban. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kita pasti merindukan mengalami keajaiban di dalam hidup kita. Tidak ada satupun kita yang tidak mau mengalami keajaiban atau perkara-perkara yang ajaib di dalam hidup kita. Yang sering kita dengar dengan sebuah istilah yaitu mengalami mujizat. Semua orang ingin mengalami keajaiban. Semua orang ingin mengalami mujizat di dalam hidup ini. Nah, tetapi kita harus juga memperhatikan bahwa keajaiban atau mujizat itu akan dialami oleh orang-orang yang mencari Tuhan. Di dalam ayat 10 bagian terakhir di sana dikatakan untuk umatku yang mencari aku. Di dalam terjemahan lain, untuk umatku yang menyembah aku. Nah, orang yang mencari Tuhan, orang yang menyembah Tuhan akan mengalami keajaiban di dalam kehidupan mereka. Nah, pagi hari ini kita akan belajar keajaiban apa yang akan dialami oleh orang-orang yang mencari Tuhan. Keajaiban apa saja yang akan dialami oleh umat Tuhan yang menyembah Tuhan. Keajaiban apa saja yang akan dialami oleh umat Tuhan yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Lewat firman Tuhan kita akan melihat ada dua hal. Yang pertama yaitu Tuhan akan memelihara kehidupan umat Tuhan yang mencari Tuhan. Di dalam pembacaan firman Tuhan ini kita melihat ada dua tempat, Saron dan Akor. Nah, Saron adalah dataran rendah di Palestina yang tanahnya bergaram, tanah asin, tanahnya berpasir, yang tidak mungkin tumbuhan rumput hijau sebagai bahan makanan bagi ternak daripada umat Tuhan, kambing domba dan lembu sapi. Akor artinya apa? Kesedihan. Akor artinya kesukaran. Akor artinya kesusahan. Nah, dua tempat ini
dikatakan sebagai padang. Padang yang tandus, yang gersang, tanah berpasir, tidak mungkin akan tumbuh rumput hijau. Lembah Akor, lembah kematian, lembah kesukaran, lembah kesusahan, lembah kesedihan. Tidak mungkin akan ada sebuah pengharapan di sana. Tetapi firman Tuhan dengan jelas bahwa Saron akan menjadi padang rumput, lembah Akor akan menjadi tempat pembaringan. Ini bicara tentang apa? Tentang pemeliharaan Tuhan. Tuhan akan menyediakan segala yang diperlukan. Tuhan akan menyediakan segala yang dibutuhkan oleh umat Tuhan. Hal-hal yang sifatnya lahiriah, keperluan kebutuhan kita secara lahiriah akan Tuhan sediakan bagi kita, sekalipun keadaan tidak memungkinkan. Apalagi hari-hari ini kita hidup di tengah-tengah satu situasi, kondisi kesukaran, kesulitan, kondisi yang penuh dengan ketidakpastian, kondisi yang terus berubah-ubah, seolah-olah tidak ada pengharapan. Tetapi bagi umatku yang mencari aku, bagi orang-orang yang mencari aku, firman Tuhan menjadi jaminan Tuhan akan memelihara mereka. Apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan, Tuhan akan sediakan bagi mereka. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, keadaan mungkin terus akan semakin sukar. Keadaan mungkin terus akan semakin sulit. Akan ada banyak tantangan yang kita hadapi ke depan. Bahkan mungkin tidak akan ada kepastian di tengah-tengah perekonomian di negara kita. Tapi yakinlah, percayalah, janji Tuhan ya dan amin. Bagi umatku yang mencari aku akan mengalami keajaiban, akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Dan firman Tuhan jelas di dalam Injil Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, hari-hari ini, kalau kita masih diberi kesempatan, kalau kita masih diberikan kekuatan, kalau kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan, mari cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Cari Tuhan dengan setia. Semakin lagi kita giat mencari Tuhan di hari-hari yang sedang kita lalui saat ini. Yang kedua, keajaiban apa yang akan dialami? Yang kedua yaitu Tuhan akan memelihara keselamatan jiwa kita. Yang kedua, Tuhan akan memelihara keselamatan jiwa kita. Kalau di dalam terjemahan baru dipakai Saron akan menjadi padang rumput. Di dalam terjemahan lama dikatakan maka Saron akan menjadi kandang kambing domba. Dan lembah Akor pun tempat pembaringan lembu, yaitu bagi segala umatku yang mencari aku. Jadi Saron akan menjadi kandang bagi kambing domba. Lembah Akor menjadi tempat pembaringan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, ini bicara tentang apa? Bicara tentang perlindungan. Kandang bicara tentang perlindungan. Lembah Akor tempat pembaringan bicara tentang apa? Sebuah kondisi tenang. Ketika kita beristirahat, kita ada dalam keadaan ketenangan, kenyamanan, ketentraman. Inilah keajaiban yang akan kita alami. Tuhan akan memelihara kita, menjaga kita, menaungi kita, membentengi kita dari hal-hal yang dapat membahayakan kehidupan kita. Saron menjadi kandang, lembah Akor menjadi tempat pembaringan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap langkah kehidupan kita tidak tahu ke depan. Mungkin ada bahaya-bahaya yang dapat saja datang membahayakan kehidupan kita. Tetapi bagi kita yang mencari Tuhan, umatku yang mencari aku,
Tuhan akan memagari kehidupan mereka. Tuhan akan membentengi kehidupan mereka. Tuhan akan menyelamatkan kehidupan mereka. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita mencari perlindungan di dunia ini. Dunia ini tidak aman. Dunia ini tidak ada kepastian. Di dalam dunia ini terus berubah-ubah. Dan tidak ada satu tempat yang aman untuk kita mencari perlindungan. Hanya tempat yang aman untuk kita mencari perlindungan hanya kepada Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini, mari cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari semakin giat kita mencari Tuhan. Di tengah-tengah kondisi, keadaan, Tuhan masih memberikan kita kesempatan ini. Cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan sanggup memelihara jiwa kita. Tuhan sanggup memberikan keselamatan kepada kita. Tuhan sanggup memberikan kenyamanan, ketentraman di dalam setiap kehidupan kita. Tidak saja keperluan kebutuhan lahiriah kita yang kita alami, tetapi juga ada kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan batin kita, jiwa kita. Tuhan akan sediakan. Tuhan akan berikan. Kita akan mengalami keajaiban Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sebabnya pagi hari ini, sekali lagi lihat firman Tuhan pagi hari ini. Bagi umatku yang mencari aku, Tuhan akan menyediakan apa yang kita perlukan secara lahiriah. Juga apa yang kita perlukan secara rohani atau secara batin ini. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Berkat firman Tuhan sudah datang kepada setiap kami pagi hari ini. Firman itu kiranya menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh belajar untuk semakin hari, semakin setia mencari Engkau. Semakin sungguh-sungguh mencari Engkau. Di dalam kami menjalani kehidupan iman kami. Di dalam kami menjalani kehidupan kekristenan kami. Berkati hidup pribadi kami, keluarga, rumah tangga, pekerjaan kami. Usaha dan mata pencaharian kami diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan kekal selama-lamanya. Mengucap syukur, menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami sudah berdoa. Kami akan melangkah bersama dengan Tuhan di hari yang baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.